Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik? Baik. Jadi terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah datang pada hari ini untuk kita melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling, yaitu kegiatan konseling kelompok. Jadi sebelum kita memasuki kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih konseling kelompok itu. Jadi konseling kelompok itu di mana cara atau upaya pemecahan masalah berdasarkan dinamika kelompok. Kenapa sih harus berdinamika kelompok? Karena konseling kelompok ini bertujuan yang pertama agar anggota-anggota kelompok lain bisa merasakan dan memikirkan bagaimana permasalahan teman-teman yang lainnya, sehingga bisa dijadikan nilai maupun pandangan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah penyelesaian permasalahan secara kelompok ini lebih mudah daripada penyelesaian kelompok secara individu. Jadi lebih banyak pola pikirnya, pemikirannya, maka permasalahan itu akan diselesaikan secara cepat dan tepat pula. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian kenapa kita melaksanakan konseling kelompok? Agar pengalaman kita untuk menyelesaikan permasalahan itu bertambah ya anak-anak, bertambah. Jadi besok bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jikalau kita memiliki permasalahan seperti anggota kelompok lain, kita bisa menyelesaikannya. Kemudian ya, dalam pelaksanaan konseling kelompok ini, kita itu berdiri atas 4 asas. Asas yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Jadi, siswa-siswi ibu nggak perlu takut bahwasannya permasalahannya akan disebar. Ingat ya anggota-anggota kelompok, bahwasannya permasalahan yang kita bahas di dalam ruang ini, di dalam kegiatan ini, tidak boleh ada dibawa keluar, sehingga agar kerahasiaannya itu terjaga. Kemudian yang kedua adalah asas kesukarelaan. Jadi anak-anak ibu sekarang yang ada di sini datang itu bukan terpaksa, tetapi memang sukarela dari hati anak-anak ibu, sehingga tidak ada unsur pemaksaan. Kemudian yang ketiga adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini sangat diperlukan sekali, karena untuk mengungkapkan suatu permasalahan, untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara baik dan efektif, itu harus ada keterbukaan dari diri anggota kelompok itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah asas kenormatifan. Jadi kita menyelesaikan permasalahan itu harus berdasarkan norma-norma yang mengatur. Jadi tidak akan ada terjadinya pelanggaran hak, HAM, apalagi pelanggaran norma yang berkembang seperti itu ya anak-anak. Baik, bagaimana kalau pada tahap pertama ini, tahap pembentukan ini, anak-anak ibu mengenali siapa dari belah sini, kemudian lanjut ke belakang, kita perkenalkan satu-satu. Mungkin anak-anak ibu bisa mengenalkan nama, asal, kemudian motivasi. Jadi kepada anak ibu Farhan dulu dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Begitu juga seterusnya ya. Ya, silakan kepada Farhan. Baik, terima kasih ya kepada anak-anak ibu yang telah menyampaikan atau memberikan informasi apa sih motivasi dari masing-masing anak ibu, kemudian namanya, dari mana asalnya, sehingga teman-teman lain juga bisa mengenal. Tapi kayaknya mungkin ya ada beberapa orang yang masih lupa-lupa ingat nih namanya. Jadi gimana kalau kita bermain games dulu? Gamesnya itu melatih konsentrasi, daya ingat, dan melatih kerjasama. Jadi gini, misalnya Farhan. Jadi orang pertama ini akan memperkenalkan namanya. Kemudian nanti ada Anissa. Anissa nanti harus memperkenalkan nama Farhan dan nama Anissa. Begitu juga orang ketiga akan memperkenalkan nama Farhan, Anissa, dan nama dia sendiri. Begitu juga orang seterusnya, dia harus memperkenalkan nama orang atau nama anggota yang pertama memperkenalkan dirinya. Disilakan dulu dari Farhan. Oke, bagus. Kayaknya semuanya siswa-siswi ibu sudah
apal nih anggota-anggotanya dan nama-namanya beserta asalnya. Jadi setelah kita mengenal satu dengan yang lain, maka kita akan beralih pada tahap selanjutnya. Tetapi ibu ingin bertanya, apakah anak-anak ibu sudah siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya? Sangat jelas sekali ya kalau bahwasanya anak ibu ini sangat bersedia sekali untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Sebelumnya ibu harus ibu ingin anak-anak ibu mengemukakan dulu masalah-masalah yang ingin kita angkat dan kita bahas serta kita selesaikan. Kepada Farhan dulu, permasalahan apa yang harus kita bahas hari ini, kayaknya gitu ya. Begitu juga seterusnya untuk dikemukakan permasalahannya. Silakan Farhan. Baik, mungkin anak-anak ibu lebih berdominannya di permasalahan bully. Begitu benar? Ya benar ya. Jadi kita akan mengangkat permasalahan bully ini. Permasalahan bully ini akan kita bahas dan kita selesaikan. Oleh karena itu ibu minta dulu lah kepada anak-anak ibu untuk menceritakan dulu pengalaman kalian tentang bully ini. Kelas berapa kalian sudah dibully, kemudian gara-gara apa faktor penyebabnya kalian dibully. Untuk Farhan lah dulu ya, baru nanti seterusnya seperti itu. Silakan kepada Farhan. Oh, jadi begitu. Jadi memang bully itu sangat berbahaya sekali. Selain mengancam kesehatan mental seseorang, psikis maupun fisik, juga akan mengakibatkan seseorang itu bahkan ada yang bunuh diri seperti itu. Jadi tidak baik sekali ya perlakuan bully ini ya. Untuk anak-anak ibu, cukuplah kita yang menjadi korban bully dan kita jangan menyambung rantai yang tidak baik ini. Jadi biarkan orang lain tidak merasakan apa yang kita rasakan, cukup kita sendiri saja seperti itu ya anak-anak ibu, sehingga hal ini bisa kita jadikan pelajaran. Jadi kita pelajaran bahwasan dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh membuli seseorang, baik itu karena ekonomi seperti Anissa tadi ya, karena bentuk tubuh ya kan Farhan ya seperti itu, dan karena hal-hal yang lainnya. Karena seseorang juga mempunyai hati dan perasaan untuk merasakan hal-hal tersebut. Jadi pesan ibu, jika kita dibully, kita harus tegas bahwasannya kita harus mengungkapkan kepada teman kita, menginformasikan bahwasannya apa yang ia lakukan itu tidak baik dan bisa mengganggu kejiwaan seseorang, dan cukup hanya kita saja yang menjadi korban dan tidak menyambung tali yang jelek seperti itu ya. Jangan sampai kita itu membalas dendam. Artinya seperti ini, seperti Farhan dibully karena bentuk fisik, kemudian Farhan tidak bisa melampiaskan itu kepada teman yang membuli Farhan membuli orang lain dengan hal-hal yang seperti itu, sehingga kita menyambung tali-tali hal-hal yang tidak baik seperti itu ya Farhan. Jadi apa yang ibu sampaikan ini semoga bisa dijadikan bahan untuk menjadi pedoman atau pandangan hidup anak-anak ibu sekalian. Kayaknya anak ibu ini udah agak bosan ya, mungkin udah ngantuk. Gimana kalau kita mengadakan permainan biar lebih konsentrasi lagi dan lebih semangat ya. Sekarang ini permainan yang kayak gini, anak-anak ibu harus mengikuti ibu. Misalnya kalau ibu bilang hidung, berarti siswa-siswi ibu harus memegang hidung seperti itu ya. Jadi oke, hidung, mata, dahi, mulut. Nah, Farhan megang telinga. Jadi kelihatan siapa yang tidak berkonsentrasi seperti itu kan. Tetapi udah semangat kan? Ya udah ketawa semuanya ya, udah semangat. Baiklah. Jadi mungkin itu saja ya kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih.